Beberapa dekade yang lalu, ada sebuah insiden yang dikenal sebagai era perampasan. Pada saat itu para warga yang mendiami suatu wilayah habis dirampas semua asetnya dan dibantai dengan begitu kejam, tidak memandang gender ataupun umur. Para prajurit yang datang ke wilayah itu tidak hanya fokus mengambil semuanya, tapi juga menghabisi semua orang dalam wilayah tersebut. Di sini terlihat seorang anak kecil yang menjadi korban dari insiden yang mana dirinya adalah Lucifer saat masih kecil. Akibat luka yang dirinya terima dari para prajurit membuatnya tidak dapat bergerak, berpikir kalau dirinya akan berakhir pada saat itu juga. Namun pada saat itu, kini muncul suatu suara yang menanyakan apakah kau ingin masih hidup. Tepat pada saat itu muncul sosok orang misterius berjubah hitam dan terlihat beberapa prajurit yang menyerang kini mulai melayang. Yang mana melihat hal itu membuat bocah kecil itu menjadi terdiam. Di sini sosok berjubah itu menanyakan apakah kau sangat menginginkan kekuatan untuk bertahan hidup. Jika kau menginginkannya, maka aku akan memberikanmu pada saat ini juga. Setelah mengatakan hal tersebut, seketika para prajurit merasa sangat kesakitan dan mulai berteriak sangat kencang, dan dalam sekejap mereka semua mati bersimpah darah. Kini bocah kecil itu menjawab kalau dirinya bersedia dan akan melakukan apapun agar dirinya mendapatkan suatu kekuatan. Singkatnya, pada saat itu sang sosok berjubah hitam langsung melakukan sebuah ritual terhadap bocah tersebut. Di sini dirinya menyebutkan ritual dengan atas nama sang bawahan dari sang demonik yang dipercaya di alam demon, yaitu Lucifer, sang malaikat terjatuh yang diusir dari surga. Mengakui kalau dirinya adalah sang malaikat Lucifer memberikannya otoritas kepada bocah tersebut dan memberikan nama yang sama seperti dirinya, menjadikan bocah tersebut sebagai individu demon baru bernama Lucifer di alam tengah. Dan itulah kisah tentang masa kecil dari Kaisar Lucifer. Kembali ke pertarungan, kini Kaisar Lucifer sedang melihat pasukannya sedang kesulitan akibat dari kekalahan Dokeima. Sementara di sisi lain, Joshua dan kawan-kawan sedang mengamati kejadian yang sedang terjadi. Di sini Magis Hitam menganggap kalau satu Bone Dragon saja dapat melawan 200.000 prajurit musuh, yang mana membuatnya berpikir kalau kemenangan ini sudah hampir di depan mata. Sementara kini para pasukan Wolf Knight yang baru saja tiba memutuskan untuk bergabung ke dalam pertarungan untuk mengalahkan Bone Dragon. Namun mereka semua kini dicegah oleh Lord of Dullahan dan Pangeran ketiga Castellion, mengatakan kepada para Wolf Knight untuk segera mundur dari pertarungan. Tapi tidak menghiraukan perkataan tersebut, kini para Wolf Knight memutuskan untuk bertarung. Segala upaya dilakukan untuk mengalahkan Death Knight Pangeran Castellion dan dibantu oleh para magician, yang mana semua serangan yang dilancarkan tersebut dapat dengan mudah digagalkan. Melihat hal itu, para magi masih tetap bersikeras untuk melawan dengan melemparkan semua mantra fireball ke arah pasukan Lord of Dullahan. Dan tepat pada saat itu juga, semua sihir para magi tiba-tiba mulai menghilang dan tidak bisa diaktifkan, yang dimana mengetahui hal tersebut membuat para magician kini menjadi sangat heran. Dengan raut wajah yang sangat panik, mempertanyakan bagaimana bisa kekuatan sihir tidak bisa berkumpul. Kini tiba-tiba muncul sosok yang melayang di belakang para magician, dan ternyata sosok itu adalah penyihir kematian, yaitu Evergreen. Di sini Evergreen yang juga sudah menjadi undead berkata kepada magician kalau tidak ada gunanya makhluk rendahan seperti kalian menggunakan kekuatan magic. Kini para magician mulai terkena kekuatan sihir dari Evergreen, membuatnya tidak dapat bergerak dan hampir saja diubah menjadi para undead. Namun tepat kini terjadi ledakan yang cukup besar, yang dimana ritual Evergreen kini menjadi gagal. Dan orang yang menyerang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Count Theodore. Di sini Count Theodore menyalahkan Joshua atas insiden yang terjadi, menanyakan kepada Evergreen apakah semua pasukan undead yang menyerang ini adalah karena perbuatan dari Joshua. Yang dimana melihat kehadiran Count Theodore membuat Evergreen kini cukup terkejut. Melanjutkan pertanyaannya kembali dengan ekspresi yang cukup panik, Count Theodore menanyakan tumbal apa yang Joshua berikan kepada kalian sehingga kalian membuat ini menjadi nyata. Namun menjawab persoalan tersebut, Kyuuba yang merupakan makhluk summon dari Joshua menjelaskan kalau itu tidak ada hubungannya dengan Joshua, menganggap kalau ini adalah perintah dari sang demonik. Tapi masih bersikeras, Count Theodore masih tidak mempercayai kata-kata tersebut, berkata kalau dirinya akan memberikan 2 kali lipat dari apa yang Joshua tawarkan. Yang mana mendengar hal itu membuat Kyuuba kini memutuskan untuk bertarung.
menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang demon, yaitu Succubus Queen. Di sini Kyuuba mengatakan, meski kekuatanku belum pulih sepenuhnya, tapi aku dapat mengalahkanmu dengan sangat mudah. Kini Kyuuba langsung mendaratkan serangan tepat ke arah wajah Count Theodore, membuatnya seketika menghantam tanah dan tidak dapat bergerak. Sementara di sisi lain, Bone Dragon dan para undead mulai menyerang, dengan begitu agresif membunuh para pasukan musuh yang tepat berada di hadapannya. Beberapa kali para prajurit musuh menyerang para pasukan undead, namun hal itu tidak dapat membuat pasukan undead mati atau dikalahkan, menimbulkan kepanikan dan rasa frustasi pada pasukan Kekaisaran Swallow, yang mana para prajurit berpikir untuk segera mundur dan melarikan diri dari pertarungan. Namun pada saat itu juga, kini tiba-tiba muncul suatu niat membunuh yang sangat kuat yang langsung membuat para prajurit yang terkena aura tersebut kesusahan untuk bergerak, yang dimana aura tersebut datang berasal dari Kaisar Lucifer. Kini dengan kesal Kaisar Lucifer mengatakan, apakah kau mencoba mengalahkanku dengan pasukan yang lemah seperti ini? Tiba-tiba tubuh Kaisar Lucifer kini mulai bercahaya dan menjadi transparan, yang mana seketika para undead yang menyerang menjadi terdiam, dan beberapa detik kemudian langsung tertebas tanpa waktu yang lama, yang mana dengan cepat serangan Kaisar Lucifer menebas semakin mendekat ke arah Pangeran Castellion. Namun sebelum sempat pedang Kaisar Lucifer berhasil menebas Pangeran Castellion, kini Death Knight Dukalsma langsung menahan serangan tersebut, yang mana seketika serangan cepat Kaisar Lucifer menjadi terhenti, dan para undead yang sebelumnya terkena serangan kini mulai tertebas. Di sini Kaisar Lucifer menanyakan kepada Dukalsma, bagaimana kau bisa melihat seranganku? Namun dengan raut wajah yang serius, Dukalsma hanya menjawab kalau dirinya dapat melihat serangan tersebut dengan samar-samar. Dan kini Dukalsma langsung melancarkan serangan berusaha untuk menebas kepala Lucifer, tapi serangan tersebut berakhir dengan kegagalan. Melihat kalau serangan tersebut berhasil mengenai dirinya, membuat Kaisar Lucifer kini akhirnya sadar kalau yang dirinya lawan adalah Dukalsma, mengejek kalau Dukalsma hanya membuang gelarnya dengan sia-sia dengan menjadi bawahan dari Hero King. Menjawab hinaan tersebut, Dukalsma menjadi marah, mengatakan kalau karena kaulah yang membuatku menjadi seperti ini. Di sini melanjutkan perkataannya kembali, Kaisar Lucifer menganggap kalau Dukalsma hanya sekedar mayat hidup, mengatakan entah di masa lalu atau sekarang kau tidak akan bisa mencapai apapun. Setelah mendengar perkataan tersebut, Evergreen kini tiba-tiba muncul, menyela pembicaraan, menyuruh Lucifer untuk tidak sombong, mengatakan kau bahkan tidak dapat mengalahkan siapapun dengan skillmu itu, dan aku akan mengajarkan kerendahan hati untuk orang yang sombong sepertimu. Tepat saat ketika Evergreen menunjukkan jarinya ke bawah, seketika tubuh Kaisar Lucifer menjadi merasa sangat berat, dan bahkan dirinya harus berusaha untuk menahan tekanan dari jurus yang dikeluarkan oleh Evergreen. Namun di sini Kaisar Lucifer mempertanyakan, apakah hanya ini saja kemampuanmu? Apa kau pikir dengan kekuatanmu yang segini dapat mengajariku tentang kesombongan? Apakah kau tidak tahu siapa pemilik kekuatan ini? Tepat pada saat itu, tiba-tiba Kyuuba muncul dan langsung menerjang untuk menyerang Kaisar Lucifer. Mendaratkan tendangan tersebut langsung mengarah ke kepalanya. Namun tindakan Kyuuba itu tidak dapat diterima, yang mana seketika kaki Kyuuba terlepas tepat di matanya. Melihat hal itu membuat Kyuuba cukup terkejut. Dan di sini Kaisar Lucifer bangkit kembali dan langsung menebas Evergreen dalam sekejap, mengatakan kalau sudah sejak lama aku harus menggunakan kekuatan asliku. Mengetahui hal tersebut membuat Kyuuba mempertanyakan dari mana kekuatan Kaisar Lucifer itu berasal, kekuatan yang bahkan mirip dengan para demonik. Dan Lucifer menjawab, mengatakan kalau aku mendapatkan kekuatan ini dari ia yang dipanggil sebagai Absolute One. Tepat pada saat itu, tubuh Kaisar Lucifer tiba-tiba saja mulai memancarkan aura demonik yang sangat kuat, dan bahkan aura tersebut mampu menekan semua para undead yang tepat berada di sekitarnya. Mendapati jawaban tersebut kalau kekuatan itu berasal dari Absolute One, membuat Kyuuba terkejut mempertanyakan bagaimana bisa kalau kekuatan tersebut berasal dari Lucifer, sang malaikat yang terjatuh dan diusir dari surga. Kini dalam bentuk demoniknya, Kaisar Lucifer berubah menggunakan armor demonik dan mengatakan kepada semuanya kalau dia kembali dari kematian dan turun kepadaku. Tepat pada saat itu, tiba-tiba tubuh Kyuuba, Lord Belahan, dan semua para undead yang Joshua summon terlihat sebuah titik terang yang sangat banyak.
Dan kini Kaisar Lucifer menggunakan jurus Blood Heaven, Instant Kill or Strike, yang mana sesuai namanya, semua orang atau undead yang terdapat sebuah titik di tubuhnya seketika langsung tertebas oleh serangan dari Kaisar Lucifer tanpa ampun. Yang mana melihat serangan massal tersebut membuat Mageseta kini menjadi sangat terkejut, karena para undead bahkan Bone Dragon dapat dikalahkan dengan semudah itu. Yang mana bahkan serangan dari Bone Dragon saja setara dengan mage kelas tingkat ke-7. Sementara Joshua yang tahu kalau keadaannya menjadi lebih buruk, memerintahkan Mageseta dan Iselin untuk membuat sebuah pelindung yang sangat kuat untuk melindungi diri sendiri dan semua orang, dan sekaligus untuk menahan serangan yang akan datang. Dan kini Joshua langsung pergi untuk menghadapi Kaisar Lucifer secara langsung. Dan tepat pada saat mereka berdua berhadapan, Joshua menanyakan kepada Kaisar Lucifer, apakah benar kekuatan itu adalah kekuatan Lucifer, sang malaikat yang terjatuh? Sambil memancarkan serangannya, Kaisar Lucifer berkata, memangnya apa yang kau tahu tentang Lucifer? Kini terjadi bentrokan kekuatan antara Joshua dan Kaisar Lucifer. Dan di tengah pertarungan tersebut, Joshua menjawab kalau dirinya sangat mengetahui Lucifer, karena Lucifer adalah salah satu makhluk yang dicap sebagai pengkhianat di surga maupun di alam neraka. Dan dia adalah orang bodoh yang tidak memperhatikan sekitarnya. Tepat setelah mendengar perkataan Joshua, Kaisar Lucifer langsung membantah hal itu, mengatakan kalau cerita tersebut sangatlah salah, menjelaskan kebenaran yang dirinya ketahui, kalau makhluk heaven lah yang telah berkhianat terlebih dahulu. Pada saat itu, Lucifer adalah korban dari makhluk surga yang mana dirinya dikhianati, yaitu malaikat terkuat yang bernama Mikail. Yang mana pada cerita itu, Lucifer adalah darah setengah malaikat dan setengah demonik, yang mana dirinya dibuang ke alam demonik dan sayapnya telah direbut oleh Mikail, membuatnya harus terjatuh dari surga, menjalani kehidupannya di alam demonik tanpa sayap dan putus asa akan hidupnya. Dan pada saat itu dirinya didatangi seorang pemimpin demonik bernama Masin. Di situ dirinya dijanjikan sebuah kekuatan kembali dan akan diberikan kekuatan yang sangat besar untuk balas dendam, yang mana akan terjadinya perang besar antara alam surga dan alam demonik yang akan datang. Yang mana prediksi God of Demonic itu benar, dan Lucifer kini menjadi sosok transcendence yang ditakuti, yaitu makhluk di luar nalar, dengan setengah demon dan setengah angel, yang mana dirinya memiliki sayap malaikat dan tanduk seorang demon. Setelah itu terjadilah perang besar antara demon dan para angel, dan dalam pertarungan besar tersebut sang Lucifer berhasil mendominasi dalam pertarungan, menempatkan dirinya berhadapan langsung dengan malaikat yang memotong sayapnya, yaitu Mikael. Dan sebagai balas dendamnya, dirinya membalaskan Mikael dengan memotong sayapnya juga, menjadikan dirinya sebagai malaikat yang terjatuh. Namun di tengah-tengah pertarungan tersebut, sang God of Demonic Masin tiba-tiba saja mulai takut akan kekuatan dari Lucifer, yang mana dengan menggunakan kekuatannya, sang Demon God menyerang dan menusuk Lucifer dari belakang, yang mana membuat dirinya terluka dan menempatkan Lucifer ke dalam posisi yang mendorongnya untuk segera melarikan diri. Dan itulah kenapa Lucifer tiba di alam tengah dan bertemu dengan dirinya yang masih seorang bocah kecil. Di sini Kaisar Lucifer mengatakan kalau dirinya akan meneruskan impian Lucifer, yaitu untuk membangun pasukannya kembali dan akan menaklukkan alam demonik dan juga alam surga. Mengklaim kalau sampai mencapai impian tersebut, dirinya harus menghapus orang-orang yang menghalangi, entah itu kekaisaran ataupun sang Hero King. Tepat setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba tubuh Joshua memunculkan sebuah titik terang, yang mana melihat hal itu membuat Joshua cukup terkejut, karena sadar kalau dirinya akan ditebas menggunakan skill yang akan diaktifkan Kaisar Lucifer. Namun bukan hanya pada dirinya saja, tapi titik itu berada pada teman-temannya, yang mana mengetahui hal tersebut sebelum sempat Kaisar Lucifer mengaktifkan instant kill miliknya. Joshua langsung melancarkan magic spare art tingkat ke-6, yaitu sebuah skill bernama Riot Dance, yang seketika langsung membatalkan skill yang akan diaktifkan oleh Kaisar Lucifer. Namun nampak dari dua skill yang beradu tersebut menyebabkan ledakan aura yang besar yang dapat melukai semua orang. Sementara Mageseta yang melihat hal tersebut seketika meminta Iselin untuk ikut menggunakan mantra pelindung untuk menahan serangan yang mengincar semua orang. Yang mana berkat pelindung yang dibuat Iselin dan Mageseta dengan spontan dapat melindungi semuanya. Di sini Mageseta yang sambil menahan barrier miliknya terlihat panik, berpikir kalau akibat pertarungan Joshua dan Kaisar Lucifer menimbulkan sebuah gelombang kejut yang sangat kuat, yang akan membuat dirinya menganggap kalau mereka berdua telah melampaui batas manusia.
Di tengah pertarungan tersebut, Kaisar Lucifer terkejut dengan kekuatan Joshua, menanyakan bagaimana bisa Joshua menahan serangan dirinya dengan tubuh seorang manusia. Dan di situ Joshua langsung menjawab, kalau kau telah salah paham akan sesuatu, karena kekuatan dari Lucifer bukanlah sebuah sesuatu seperti itu. Mendengar perkataan Joshua membuat Kaisar Lucifer kini menjadi sangat marah, dan secara langsung menghilang dan muncul tepat di depan Joshua, memaksa Joshua untuk segera mengambil langkah bertahan. Di dalam kesempatannya tersebut, jadi Kaisar Lucifer langsung menyerang pertahanan Joshua, yang mana melihat kalau pertahanan tersebut mulai hancur, yang mana membuat Joshua berpikir kalau Kaisar Lucifer memang benar sangat kuat, dan dirinya harus menjaga jarak saat melawan musuh yang bergerak dengan sangat cepat. Kini terjadi benturan kekuatan kembali, yang mana di sini Joshua menyerang terlebih dahulu, menargetkan sebuah kesempatan agar dirinya dapat melancarkan serangan yang mematikan. Dan di sisi lain Kaisar Lucifer juga mendapatkan tekanan yang sama dari serangan Joshua, menempatkan dirinya sekarang untuk bertahan dari serangan Joshua yang bahkan dapat mengalahkan Bone Dragon dengan seketika. Namun dalam sekejap, Joshua dapat menembus pertahanan dari Kaisar Lucifer, menjadikan Joshua kini mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sini sebelum Joshua mengeluarkan jurusnya, dirinya mengatakan kalau Kaisar Lucifer telah salah satu hal, karena sebenarnya Lucifer selalu membenci sesuatu tentang Mikael, yang mana senjata yang dipakai Mikael adalah sebuah pedang, dan senjata asli dari Lucifer adalah tombak yang sama sepertiku, yang mana berarti yang membuat kontrak denganmu itu bukanlah sang malaikat Lucifer, melainkan ia adalah Azazel, sang malaikat jatuh yang diusir dari surga. Mengetahui kenyataan tersebut seketika membuat Kaisar Lucifer menjadi sangat terkejut, menganggap apa yang Joshua katakan itu hanyalah sebuah omong kosong semata, dan dirinya tidak akan terjebak dengan perkataan Joshua. Tepat pada saat itu, tubuh Kaisar Lucifer kini tiba-tiba mulai terbelah, diakibatkan Joshua mengeluarkan teknik Magic Spell Art tingkat ke-7-nya, yaitu penciptaan surga dan bumi, yang mana serangan tersebut kini langsung membuat Kaisar Lucifer terbelah menjadi dua. Setelah mengeluarkan kekuatannya tersebut, Joshua menganggap kalau ini sudah berakhir, dan tepat pada saat itu tiba-tiba muncul suatu titik cahaya yang membuat Joshua terkejut, karena saat ini muncul suatu cahaya yang sangat terang, yang mana dirinya langsung tersadar kalau saat ini dirinya dalam kondisi bahaya. Kini Joshua langsung mengaktifkan Magic Spell Art tingkat ke-6-nya, yaitu Riot Dance, untuk menahan serangan yang akan datang, yang mana betul saja serangan tersebut adalah serangan yang kini dilancarkan oleh Kaisar Lucifer yang masih hidup. Dan Joshua kini mengalami luka yang sangat parah. Akibat serangan tersebut, berpikir kalau ini sangatlah berbahaya, karena saat ini dia sudah mencapai tingkatan awakening kedua, membuat Joshua mengatakan kalau saat ini dia sudah lebih kuat dari diriku. Oke, itu dia pembahasan Joshua pada kali ini, yang dimana kita akhirnya tahu kalau yang memberikan kekuatan pada Kaisar Lucifer bukanlah malaikat Lucifer yang terjatuh, melainkan Azazel, salah satu malaikat yang diusir dari surga sama seperti Lucifer. Tapi dalam cerita yang diceritakan oleh Lucifer tersebut, Lucifer dihianati oleh sang Mikael, yang mana kondisi tersebut sama seperti Joshua dan para pendahulu sebelumnya. Akankah itu yang dimaksud oleh Dokaknus, takdir pengkhianatan yang terus berulang dari berbagai zaman? Jadi kita nantikan saja video berikutnya, dan jangan lupa untuk di subscribe dan like videonya. Dan sampai sini dulu, dan sampai jumpa lagi di next video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, bye bye.